menunjukkan bahwa ilmu ekonomi tidak hanyalah di layak pasar tradisional, melainkan berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat dan dunia. Pengantar teori ekonomi berperan penting sebagai dasar untuk memahami bagaimana manusia mengolah sumber daya yang terbatas demi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat lebih bijak dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Di sini saya akan menerangkan dinamika pengantar teori ekonomi. Sebelum itu, kami jeda dulu karena ada berikut ini. A few moments later. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja ya. Di sini saya menerangkan dinamika pengantar teori ekonomi. Apa sih yang dinamakan dinamika? Dinamika berarti suatu keadaan yang terus bergerak, berubah, dan berkembang. Dalam konteks ilmu ekonomi, dinamika merujuk pada perubahan pemikiran, teori maupun praktik ekonomi dalam waktu ke waktu dan masa ke masa. Dinamika ini terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal. Nah, untuk dinamika ini ada 4 ya. Yang pertama itu dinamika sosial. Yang kedua dinamika politik. Dan ketiga itu dinamika kelompok. Yang keempat itu dinamika ekonomi yang kita bahas sekarang. Apa sih yang dinamakan pengantar itu? Pengantar itu berarti awalan atau pintu masuk untuk memahami ilmu dalam ekonomi. Pengantar memberikan gambaran dasar mengenai prinsip-prinsip yang menjadi fondasi. Teori ekonomi adalah serangkai gagasan atau model yang menjelaskan fenomena ekonomi. Teori ini berfungsi sebagai alat analis untuk memahami bagaimana individu, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk mengambil keputusan dalam mengelola sumber daya. Seperti contoh tentang produksi, konsumsi, harga, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk ekonomi itu apa? Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kehidupan manusia yang selalu diwarnai oleh kebutuhan, keterbatasan sumber daya alam, membuat ilmu ekonomi memiliki peran penting dalam mengatur, menganalisis, dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul. Kita ulang dari awal. Dinamika itu ada faktor-faktornya. Seperti contoh perubahan zaman dan kebutuhan. Pada masa klasik, ekonomi lebih banyak membahas pertanian, perdagangan. Namun seiring revolusi industri, teori ekonomi mulai menyoroti produksi, tenaga kerja, dan kapital, dan lain-lainnya. Nah, yang nomor 2, pemikiran para ekonomi. Nah, di sini pada zaman Adam Smith dengan ekonomi klasik menekankan kebebasan pemasaran. Kemudian ada seorang tokoh yang bernama Karl Marx. Itu mengkritik sistem ekonomi. Nah, dari sini bahwasannya pengantar ekonomi akan berbeda pemikiran
pada suatu periode dari masa ke masa. Untuk yang ketiga itu perkembangan teknologi. Nah, di sini seperti sekarang ekonomi itu bisa menggunakan perkembangan teknologi. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Nah, sekarang itu lagi gimana ya? Sudah zamannya bahwasannya era digital itu sekarang melahirkan teori baru tentang ekonomi digital. Ya, seperti contoh Shopee, Bukalapak, itu kan dari era digital semua. Itu ekonomi tapi dalam sistem era digital. Nah, itu yang ada di zaman sekarang. Yang keempat, globalisasi. Nah, hubungan antar negara menyebabkan teori ekonomi semakin menekankan pada perdagangan internasional. Sehingga ketergantungan ekonomi globalisasi itu sangat penting. Kalau kita menjualkan produk kita ke dalam negeri doang, ya nggak maju-maju negara kita. Makanya dari itu kita bekerja sama antar negara lain untuk produk kita bisa dikenal dan lebih maju untuk kedepannya. Yang kelima, kebijakan pemerintahan. Dinamika pengantar ekonomi juga dipengaruhi oleh kebijakan negara. Misalnya kebijakan fiskal dan moneter yang berdampak pada arah pemikiran dan pengajaran ilmu ekonomi. Apabila kita memiliki usaha yang lebih besar, kita harus membayar pajak untuk pemerintahan dalam segi keamanan dan lain-lainnya. Nah, kesimpulan dari sini ialah dinamika pengantar teori ekonomi menunjukkan bahwa ilmu ekonomi tidak hanyalah di kayak pasar tradisional, melainkan berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat dan dunia. Pengantar teori ekonomi berperan penting sebagai dasar untuk memahami bagaimana manusia mengolah sumber daya yang terbatas demi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat lebih bijak dalam mengambil fenomena ekonomi dari masa kini maupun merancang kebijakan di masa depan. Nah, segitu doang dari saya. Bila ada pertemuan lagi, saya akan buat video lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys. What's been on my mind? I wanna be Yang sosial yang jadi yang pertama ya, dia di sosial yang yang dinam
Adam Smith dengan ekonomi.